Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan. Nikmat terbangun di pagi hari, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah telah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, para tabi'in, dan kepada para siapa saja yang mengamalkan sunnah. Kita memohon di pagi hari ini agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hikmah. Allah bukakan pintu-pintu hidayah. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, yang mana kemarin kita sudah membahas fasal tentang ahamniyatul niyah, pentingnya niat. Sekarang kita akan masuk ke fasal ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wat tsabati alaihi. Bab tentang memilih ilmu, guru dan teman, dan ketabahan saat belajar. Yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilayhi fi amri dinihi fil hal thumma ma yahtaju ilayhi fil ma'al. Selayaknya lah, seharusnya lah seorang penuntut ilmu agar ia memilih dalam setiap ilmu ahsanah, yang paling baik, wa ma yahtaju ilaihi, dan ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama, yaitu ilmu hal, atau yang sering kita dengar ilmu hal itu ilmu yang kita terjun di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ilmu sholat. Sholat kita melaksanakan sholat sehari-hari, kita melaksanakan sholat. Nah, ini ilmu hal, ilmu yang sangat penting. Ilmu yang dipelajari atau yang dibutuhkan pada saat ini, kita membutuhkan ilmu sholat atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu sholat, ilmu taharah, atau ilmu tentang air, atau ilmu tentang najis. Nah, ini yang namanya ilmu hal. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, kemudian ilmu yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Wa yuqaddimu 'ilma tauhid wal ma'rifati wa ya'rifu Allah Ta'ala bid dalil. Dan selayaknya lah seorang penuntut ilmu untuk mendahulukan ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifu Allah Ta'ala bid dalil, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bi tarkil istidlal. Maka sesungguhnya iman seseorang yang muqallid itu orang yang istilah bahasa kita mah ikut-ikutan, kesana ikut, kesini ikut, tidak teguh pendirian. Nah, itu orang-orang muqallid. Imannya orang muqallid itu wa in kana sahihan, dia sah
indana di sisi kami, lakin yakunu athiman, akan tetapi Imam Burhanuddin Az-Zarnuji mengatakan athiman, ia berdosa bitarkil istidlal, karena ia telah meninggalkan dalil. Jadi ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala butuhkan dalil. Karena orang yang ikut-ikutan saja, kesana ngikut, kesini ikut, akhirnya terombang-ambing, tidak jelas. Maka teguhlah pendirian. Wa yaftarul atiq dunal muhdatsati, dan memilih ilmu atiq bukan ilmu muhdatsat. Ilmu yang atiq itu ilmu baru, dunal muhdatsat bukan ilmu dunal atiq, maaf. Wa yaftarul atiq, ilmu yang lama, memilih ilmu yang lama, dunal muhdatsat bukan ilmu yang baru. Qalu, para ulama berkata, alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhdatsati, pegang teguhlah ilmu terdahulu, wa iyyakum wal muhdatsat, dan jauhilah ilmu baru. Maksudnya apa di sini? Ilmu atiq, ilmu yang lama, ilmu terdahulu, dan ilmu baru. Ilmu atiq ialah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada para tabiin. Adapun ilmu muhdatsat ialah ilmu yang dipelajari setelah ilmu yang lahir setelah periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, para tabiin. Ilmu yang dilahirkan dalam ilmu muhdatsat ini seperti perdebatan atau peramalan nasib, ini yang di. Wa iyyakum wal muhdatsat, jauhilah kalian ilmu yang baru. Maksudnya ilmu dalam artian yang tidak benar dan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Agar ada sebuah kaidah mengatakan gitu, al-jam'u bainal qadimi shalih wal jadidun nafi'ah, menggabungkan antara yang terdahulu yang bagus dan yang baru yang bermanfaat, menggabungkan yang baru dan bermanfaat. Wa iyyaka an tastaghira bihadzal jidal alladhi dhara ba'da infiradi al-akabiri minal ulama, dan jauhilah oleh kalian antas ila bihadzal jidal, menyibukkan diri untuk berdebat, untuk berbantah-bantahan. Alladzi dhahara ba'da infirad, yang mana perdebatan itu muncul setelah wafat infiradi al-akabiri minal ulama, setelah wafatnya para ulama. Jadi bahwa di sini kita diharuskan atau diberitahu untuk menyibukkan dengan perdebatan, dengan bantah-bantahan, karena itu muncul setelah para ulama besar meninggal. Dalam artian setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada tabiin, kepada para sahabat, para tabiin, para tabiin. Nah, ini ilmu muhdatsat itu ya, ilmu yang baru muncul seperti ilmu perdebatan. Fa innahu yub'idu 'anil fiqhi, maka sesungguhnya ilmu perdebatan itu menjauhkan kita dari pemahaman, menjauhkan para penuntut ilmu dari pemahaman. Wa yudayyi'ul umura, dan ilmu perdebatan itu akan
menyia-nyiakan umur. Wa yurithu al-wahsyah wal adawah, yang akan menimbulkan keresahan dan yang akan menimbulkan permusuhan. Nauzubillah min dzalik. Karena perdebatanlah permusuhan terjadi. Maka dari itu kita selayaknya juga harus menjauhkan yang namanya berbantah-bantah, yang namanya berdebat. Wa huwa min asyratir sa'ati, dan itu sebagai tanda hari kiamat. Wa irtifa'i al-ilmi wal fiqh, dan diangkatnya ilmu dan pemahaman. Kada warada fil hadis, begitu pula yang disebutkan di dalam hadis. Ilmu berbantah-bantah itu akan menyia-nyiakan umur, akan menjauhkan kita dari pemahaman, akan menjauhkan kita, akan menimbulkan keresahan, dan itu sebagai tanda hari kiamat dan diangkatnya ilmu dan pemahaman. Sekarang kita masuk ke, itu tadi cara memilih ilmu. Jadi ilmu yang diprioritaskan, ilmu yang paling baik, ilmu yang dibutuhkan saat ini, yaitu ilmu hal. Kalau kita spesifikkan kembali, ilmu yang paling prioritas ialah ilmu tauhid. Yang pertama kali kita kaji ilmu tauhid tentang asma Allah. Kita akan masuk ke pembahasan tentang memilih guru. Wa amma ikhtiyar al-ustadz, dan adapun memilih guru, bayan bagi an yakhtaral a'lama wal awra'a wal asanna, maka sepatutnya lah pada para penuntut ilmu an yakhtaral a'lama, untuk memilih guru yang lebih mengetahui, alam yang paling mengetahui, wal awra'a, dan yang lebih wara', wal asanna, dan yang lebih tua. Kenapa Imam Burhanuddin Az-Zarnuji mengatakan bahwa selayaknya penuntut ilmu untuk memilih paling alim? Sudah jelas bahwa seorang yang guru yang paling baik adalah guru yang mengetahui, yang paham, yang wara, dan yang asan. Yang asan itu maksudnya yang tua, karena orang tua lah yang sudah tahu atau sudah paham, sudah melewati masa-masa muda, jadi sudah paham betul. Maka dari itu kita harus berguru pada orang yang tua. Tak siapa pun itu. Kama ikhtara Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Sulaiman radhiyallahu anhu ba'da ta'ammuli wa tafkir, sebagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala telah memilih gurunya yang bernama Imam Muhammad bin Sulaiman. Di redaksi lain ada Imam mengatakan Imam Muhammad bin Abi Sulaiman radhiyallahu anhu ba'da at-ta'ammul wa tafkir, atau di redaksi lain wa tafakkur. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala memilih guru, yaitu yang bernama Muhammad bin
memikirkan terlebih dahulu. Qala Imam Abu Hanifah berkata, wajadtuhu syaykhan wa quran haliman saburan fil umuri. Aku telah mendapatkan syaykhan, orang yang paling tua, wa quran, orang yang berwibawa, haliman, yang penyantun, saburan, orang yang bersabar, fil umuri, dalam setiap urusan. Imam Abu Hanifah memiliki guru yang pertama syaratnya tua, wa quran, berwibawa, haliman, yang penyantun, dan yang terakhir yang memiliki sifat sabar di dalam setiap urusan. Waqala, dan Imam Abu Hanifah berkata, tabattu inda Hammad bin Sulaiman wa nabattu. Aku telah menetap dan bermulazamah pada Imam Muhammad bin Sulaiman wa nabattu, dan aku tumbuh dan aku berkembang. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala bermulazamah pada gurunya selama 18 tahun. Lama atau tidak itu 18 tahun? Bagi para penuntut ilmu 18 tahun hanya sebentar. Bagi kita yang masih awam sangat lama, butuh proses. Waqala, dan dikatakan pula Imam Abu Hanifah berkata, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand qala inna wahidan min talabatil ilmi syawara ma'i fi talabil ilmi wa kana qad azama 'ala dhihabi ila bukhra li talibil ilmi. Aku telah mendengar seorang hakim ahli hikmah min hukama'i Samarqand, dari ahli hikmah yang lain di Samarqand. Samarqand ini dulu di Uni Soviet, sekarang sudah pemekaran. Qala, seorang hakim berkata, inna wahidan, sesungguhnya seseorang dari penuntut ilmu mengajakku syawara ma'i, untuk bermusyawarah pada bersamaku fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wa kana qad azama 'ala dhihabi, dan ia berkeinginan untuk pergi ila Bukhara fi talabil ilmi, untuk pergi ke Bukhara. Bukhara juga masih di Uni Soviet. Imam Bukhari, atau yang terdengarkan Imam Bukhari. Nah, ini Bukhara ini diambil dari kota di salah satu negara Muslim. Jadi ada seseorang yang berkata kepada seorang hakim di Samarkand bahwa ia sebelum menuntut ilmu ia bermusyawarah dulu, ia menimbang terlebih dahulu untuk pergi ke Bukhara. Wa hakadha yang bagi, demikianlah yang bagi selayaknya, seharusnya an yusyawira fi kulli amrin, agar bermusyawarah dalam setiap urusan. Fa inna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa
walam yakun ahadun afqana minhu wa ma'a dhalika umira bil musyawarati wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur hatta hawaijal baiti walam yakun ahadun, dan aku istilahnya gini, walaupun Nabi Muhammad SAW afqana, orang yang paling cerdas minhu dari para sahabatnya, wa ma'a dzalika umira bil musyawarati, ia diperintahkan untuk bermusyawarah. Musyawarah ini sangat penting agar terjalin kesatuan, agar terjalin kekokohan dalam organisasi atau dalam bermusyawarahlah. Wa kana yushawiru ashabuhu, dan senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerdas saja masih bermusyawarah pada para sahabatnya. Hatta hawaijal baiti, sampai itu hawaijal baiti itu kebutuhan rumah tangga atau curhatan-curhatan istrinya Nabi Muhammad SAW pada Nabi. Qala Aliun radhiyallahu anhu, ma halaka amrun an masyuratin, tidak akan binasa seseorang yang bermusyawarah. Tidak akan binasa dari seseorang kalau misalkan seseorang bermusyawarah. Jika seseorang tidak bermusyawarah, yang ada miscommunication, ya, putus komunikasi, yang ada nanti timbul perdebatan, timbul saling menyalahkan satu sama lain. Kila dikatakan ada 3 orang yang dikatakan dalam kitab ini. Pertama, rajulun, laki-laki sejati, wa nisfu rajulin, dan setengah laki-laki. Maksudnya apa setengah laki-laki? Setengah laki-laki. Wala syai'a, dan tidak berarti, laki-laki tidak berarti. Farrajulu, laki-laki yang sejati, man lahu ra'yun sahibun wa yushawirul uqala, seseorang yang memiliki pendapat sahibun yang benar, wa yushawiru, dan seseorang yang senantiasa bermusyawarah. Laki-laki sejati yaitu orang yang memiliki pendapat yang benar dan senantiasa bermusyawarah. Wa nisfu rajulin, setengah laki-laki, maksudnya laki-laki tapi tidak dikatakan perempuan juga, tapi laki setengah laki-laki. Man lahu ra'yun sahibun lakin la yushawiru, aw yushawiru walakin la ra'yalah, seseorang yang memiliki pendapat yang benar tapi ia tidak mau bermusyawarah, atau seseorang yang bermusyawarah tetapi ia tidak memiliki pendapat yang benar. Itu wanita. Ada orang yang 3, wala syai', dan tidak berarti, tidak ada apa, tidak ada sesuatu. Man lahu la ra'ya lahu wala yushawiru, mereka tidak memiliki pendapat dan mereka tidak memiliki pendapat yang benar, dan tidak juga mereka bermusyawarah. Tahu para ulama menyebutkan kalau yang ketiga ini, rajulun la yadri wa la yadri anna
dan memilih guru. Semoga